Oke, teman-teman, kita mulai untuk pertemuan siang hari ini, pertemuan pertama teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat siang, teman-teman yang baik. Ini pertemuan yang pertama. Bagaimana teman-teman ketika panjenengan belum ketemu saya? Apakah sudah bertemu dengan teman-teman yang lain ini? Belum, Pak. Belum, karena ada sebagian yang sudah. Ada sebagian ya, semua teman. Oke, nanti kita akan saling kenalan dulu teman-teman ya. Teman-teman, saya yang ingin bersamai teman-teman, saya dari Mojokerto, teman-teman, dari Mojokerto. Setiap hari teman-teman saya mengajar kepala sekolah di SMP swasta, SMP, terus juga dosen tetap di Jakarta. Saya seorang dosen juga untuk mendampingi mahasiswa pasca sarjana dan juga mendampingi teman-teman S1 di ND atau di Flores, teman-teman. Saya bersamai teman-teman CGP mulai dari angkatan 5. Jadi mulai angkatan 5. Jadi sudah membersamai untuk teman-teman calon guru penggerak. Nah, nama saya sudah perso toh, sudah tahu toh teman-teman ya? Sudah, cuma panggilannya yang belum tahu. Silakan memanggilnya Pak Budi gitu aja. Saya panggilannya Pak Budi ya. Pak Budi teman-teman. Oke. Untuk hari ini pertemuan yang pertama, silahkan teman-teman kita akan bersama-sama berkenalan dulu ya. Nanti biar kalau ada apa-apa itu tahu temannya begitu ya. Iya, Pak. Oke, silahkan mulai Pak Ridwan. Nah, dari mana ya gitu ya. Oke, terima kasih waktu yang diberikan. Saya Pak Ridwan Yusuf dari SD Negeri 2 Kelerarum, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan, Pak. Hari ini saya mengajar di kelas 6. 6, oke. Untuk Bu Santi, silakan Bu Santi. Belum dinyalakan mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Santi Fikirayu. Saya mengajar di SMP Negeri 2 Paciran. Bimbingan konseling. Oke. Monggo Bu Lulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulu Masito mengajar di SMA Negeri 1 Paciran. Mapel yang saya ajar adalah kimia. Ya, itu aja Pak. SMA kimia ya. Sukma. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Sukma Wirasasmita, saya mengajar di SDN 1 Ngintungan, Kecamatan Kembang Bau. Oke, terima kasih. Bu Siti Hamidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hamidah. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Paciran, sama seperti Bu Lulu. Satu sekolah, nggih, Bapak. Nggih. Bapak Lafid, monggo. Perkenalkan Pak Budi sama teman-teman dari CGP Angkatan 11. Saya lagi kontakin tempat tugasnya di SD Negeri 3 Kranji. Terima kasih, Bapak. SD ya, oke. Terima kasih. Bu Nuraini, monggo Bu Nuraini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Saya Nur Aini, biasanya dipanggil Bu Eni. Saya bertugas di SDN 2 Duku Agung, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan. Saya mengajar di kelas 4. Terima kasih. Monggo Bu Kade Katun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hadi Hatun Nadia, biasa dipanggil Bu Nadia. Saya mengajar di SDN 2 Boto Putih, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan. Saya mengajar di kelas 6, Pak. Terima kasih. 6, oke. Bu Yuyun, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuyun Sumandia.
Kebetulan saya mengajar di SMP Negeri 2 Paciran sama seperti Bu Santi. Dan kebetulan mengajarnya sama Pak dengan Bu Santi. Sama-sama bimbingan konseling. Siap. Mohon bimbingannya Bapak. Pak Dwi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ignatius Agus Budiono dan juga Bapak Ibu guru hebat-hebat PJB Angkatan 11. Perkenankanlah, nama saya Dwi Saputra. Sejak kecil sampai saat ini tidak pernah berubah. Saya mengajar di SD Negeri Sukosongo dan saya mengajar kelas 5 SD Negeri Sukosongo, Kecamatan Kembang Bau, Kabupaten Lamongan. Terima kasih Pak. Sementara monggo akhir Bu Siti Marofah. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Siti Mu'arofah, biasa dipanggil dengan Bu Arofah. Saya mengajar di kelas 5 SDN Telogo Sadang. Mohon maaf Pak, tadi saya itu sudah menunggu, tapi yang saya klik room 2. Kok saya cuma sendirian, saya seperti itu Pak. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Teman-teman, terima kasih banyak. Jadi ini kebanyakan guru SD ya. Nah, mengajar di SD ada SMA 2, ada SMP juga 2. Tidak, ini ada yang sudah kepala sekolah? Belum? Belum Pak, guru. Guru. Wakasek. Oh, belum juga. Oke, nanti justru saya senang seperti ini Bapak Ibu, kita bersama-sama Bapak Ibu. Saya pernah ngajar di SMP, di SMA, S1, S2, S3, pernah ngajar semua Bapak Ibu. Saya masalah itu Bapak Ibu, saya mungkin agak sibuk saya sebagai narasumber juga untuk kurikulum Merdeka Bapak Ibu, jadi kadang-kadang keliling Indonesia Bapak Ibu, memberi materi kemana-mana, pelatihan-pelatihan juga di Mojokerto. Jadi ada teman-teman nanti silahkan belajar banyak, kita akan diskusi banyak, dan silahkan kalau ada permasalahan silahkan kita diskusikan bersama Bapak Ibu ya. Oke. Kita akan memulai Bapak Ibu untuk hari ini eksplorasi konsep, akan saya share dulu Bapak Ibu ya apa yang kita belajari pada hari ini. Suara saya jelas Bapak Ibu ya? Jelas Pak. Jelas Pak. Oke. Ini sudah saya share Bapak Ibu, sudah tampil belum? Sudah Pak. Ya. Ini pertemuan perdana Bapak Ibu, kita santai saja Bapak Ibu. Nanti di awal ini apa sih yang harus kita pelajari dulu sebagai pembuka untuk kita melihat bahwa pendidikan di masa depan itu membutuhkan pendidikan yang sungguh-sungguh memerdekakan peserta didik, begitu Bapak Ibu ya. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah membaca refleksi untuk eksplorasi konsep di modul? Sudah? Sudah Pak. Sudah ya? Oke, silakan. Nah, sudah Pak. Nanti Bapak Ibu untuk urutan kita yang kedua nanti kita akan bersama selama 2 jam Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu 2 jam ini penuh, berarti 2 jam itu 45 menit. Ini minimalnya Bapak Ibu ya, minimalnya. Paling sedikit. Bapak Ibu tidak bisa kurang. Kalau berkurang 1 menit pun tidak pernah diakui Bapak Ibu ya. Nah, maka jadwalnya harus pas dan waktunya yang pas. Maka kalau ada teman yang belum hadir, biasanya itu kita tunggu bersama sehingga komplit dulu. Sehingga nanti tidak ada yang tertinggal, yang presensinya menjadi namanya terlambat Bapak Ibu. Karena panjenengan mulai angkat ini, nanti banyak hal Bapak Ibu yang nanti jenengan pelajari sehingga nanti dalam tugas-tugas jenengan nanti bisa lancar ya. Nah, untuk yang sesi ini Bapak Ibu, salah satu tujuan modulnya adalah
bahwa panjenengan itu mampu memahami filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu. Dan juga nanti panjenengan juga akan refleksi secara kritis, apa sih korelasinya, apa sih hubungannya sih pemikiran Ki Hajar Dewantara itu dengan pendidikan sekarang dalam konteks pendidikan lokal atau pada juga nasional, Bapak Ibu. Nanti kita hubungkan sih ya. Yang kedua, Bapak Ibu, kita ambil pembelajaran dari Ki Hajar Dewantara itu untuk diterapkan sebagai Bapak Ibu sebagai pemimpin pembelajaran di kelas. Yang selama ini Bapak Ibu, bahwa prinsip ini tidak pernah kita pakai Bapak Ibu. Kita memakai metode-metode pembelajaran yang namanya adalah behavioristik ya. Nah, oke Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu acara kita pembukaan ini kita akan pakai selama 25 menit Bapak Ibu. Terus Bapak Ibu untuk refleksi kritisnya nanti kita akan 30 menit akan bersama-sama Bapak Ibu, 30 menit. Kita nanti akan menjawab 3 pertanyaan atau 4 pertanyaan Bapak Ibu. Yang nanti Bapak Ibu pada siang hari ini saya akan menggunakan Jamboard Bapak Ibu. Nanti kita akan latihan bersama ya nanti. Terus nanti diskusi kita itu akan ada waktu 20 menit. Jadi kalau ada sesuatu yang nanti kurang pas atau mungkin kita masih perlu diskusi dengan teman, masukan-masukan, silahkan nanti ada waktu 20 menit. Baru nanti ada refleksi dan umpan balik Bapak Ibu. Refleksi bagi panjenengan dan umpan balik bagi teman-teman. Silakan Bapak Ibu saling memperkaya satu sama lain, memberikan masukan satu sama lain sehingga Bapak Ibu panjenengan sungguh mendapatkan banyak informasi yang nantinya bisa panjenengan gunakan di dalam panjenengan membersamai anak-anak di kelas, Bapak Ibu. Kita sudah pembukaan, Bapak Ibu. Kita akan ke sini dulu. Lupa Bapak Ibu, di pembukaan ini. Bapak Ibu, di dalam pembukaan ini, marilah kita bersama-sama, untuk berdoa Bapak Ibu, untuk berdoa agar acara kita pada siang hari ini itu sungguh berjalan dengan baik dan nanti juga bermanfaat untuk anak-anak kita. Mari Bapak Ibu kita hening sejenak, kita akan berdoa Bapak Ibu. Marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai, Bapak Ibu. Terima kasih untuk doa Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, Bapak Ibu mungkin di dalam tujuan ini kita akan memberikan semacam perspektif reflektif Bapak Ibu. Perspektif itu adalah pandangan ya Bapak Ibu, pandangan panjenengan terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu. Nah, pandangan yang kritis adalah pandangan yang panjenengan nanti menghubungkan antara apa yang dipikirkan Ki Hajar Dewantara dengan kondisi sekarang. Apa sih ada hubungannya apa sih gitu ya? Ada korelasinya apa sih? Itu yang jenengan nanti pikirkan. Sehingga masukan-masukan dalam pikiran panjenengan nanti memang bagaimana kita melihat bahwa pendidikan murid Ki Hajar Dewantara itu apa masih relevan sih untuk kita semua, Bapak Ibu. Itu yang nanti akan kita pikirkan bersama Bapak Ibu. Nah, kami sudah buka ini Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, kita akan masuk pada kesepakatan Bapak Ibu. Nah, ini kesepakatan kita. Bapak Ibu, kita akan sepakat ya bahwa seluruh peserta itu mempunyai kesempatan untuk berpendapat. Silahkan nanti Bapak Ibu yang berpendapat, semua peserta punya kesempatan yang sama. Berpikiran terbuka dan saling menghormati Bapak Ibu. Open minded ya, open mind ya, berpikir secara terbuka. Jadi menerima apapun yang diberikan teman, kita jangan pernah menyalahkan Bapak Ibu, tetapi dengan rendah hati, ayo kita dengarkan masukan-masukan teman atau siapapun,
sehingga kita bisa menjadi orang yang sungguh-sungguh bahwa mendengar itu penting, ya. Jadi tidak hanya banyak omong, tapi kita mendengar itu penting. Itu untuk kesepakatan yang kedua. Jika ada satu yang bicara, Bapak Ibu, silahkan yang lain mendengarkan. Jadi tidak bicara sendiri atau tidak omong sendiri gitu ya. Berpendapat setelah dipersilahkan, berpartisipasi penuh, dan mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira, Bapak Ibu. Ada 6. Masih adakah Bapak Ibu untuk kesepakatan kita hari ini? Ada yang perlu panjenengan tambahkan kira-kira? Cukup, Pak. Cukup ya? Nah, berarti panjenengan Bapak Ibu hari ini harus mengikuti sesi dengan perasaan gembira. Jadi gak boleh merengut. Ya, gak oleh mau ngenenge, utang-utang dihilangi dhisik, ojo ditutup dhisik ya. Harus gembira Bapak Ibu. Bisa Gusti Allah. Ya, kayak saya Bapak Ibu, saya itu orangnya yang selalu gembira, Bapak. Saya senyum aja ya. Saya nyantai Bapak Ibu. Oke. Bapak Ibu silakan ya. Nah, apa itu udah Bapak Ibu? Saya itu sudah pensiunan Bapak Ibu. Saya sudah pensiun tahun kemarin sebenarnya. Tapi masih terus saja Bapak Ibu. Makanya anak muda. Oke. Terus Bapak Ibu, ayo kita bersama-sama untuk melihat refleksi kritis Bapak Ibu. Nah, nanti ada pertanyaan kayak gini Bapak Ibu ya. Oke, saya tanya dulu untuk teman-teman. Sebentar. Teman-teman sudah pernah memakai Jamboard? Sudah pernah teman-teman? Belum, Pak. Belum ya? Nanti saya ajari dulu nanti teman-teman ya. Sebentar ya. Delay Bapak Ibu di apa namanya? Coba Bapak Ibu jenengan nanti buka di apa namanya? Di message Bapak Ibu ya, di pesan. Coba di kanan. Muncul nggak? Diklik. Muncul, Pak. Ada Jamboard kayak? Iya. Oke. Nanti jangan diisi dulu ya. Siapa yang sudah pernah pakai ini? Belum, Pak. Belum ya? Oke. Belum pernah, Bapak. Belum. Mau enggak diajari? Mau, Pak. Pak. Sekali, Pak. Mau sekali. Oke. Bapak Ibu ya, caranya ya nanti ya. Oh, keliru sebentar. Yang saya share bukan ini. Saya share adalah Jamboard. Oke, sudah muncul teman-teman? Sudah? Sudah, Pak. Oke, caranya begini teman-teman ya. Nah, ini kan ada seperti ini, Pak. Teman, ini jangan dihapus loh ya. Ini pertanyaannya ya, pertanyaannya. Nah, teman-teman nanti kalau menjawab, silakan ini ya ada panah kan? Kelihatan ya? Ya. Ini kan bawahnya ini ada sticky note. Lagi ya. Nah, ini diklik teman-teman. Klik. Nah, ini kan muncul begini. Ini kan? Ini diberi nama jenengan. Pokoknya Budi gini ya, saya bernama Budi. Budi, jangan dienter tapi teman-teman, jangan dienter, ya. Teruskan saja enggak apa-apa. Nah, itu jam. Jenengan apa? Oh, saya jamnya gini, pokoknya gini ya. Terus jenengan setelah jawab ini jawab ya. Oh, saya pengen warna merah gitu. Ini teman-teman, merah. Baru jenengan save. Nah, nanti akan muncul di sini. Ini kan data sekali cancel. Berarti kan ini ya. Jawaban jenengan taruh sini bawah saya. Nah, ini. Persa sudah teman-teman? Coba ya nanti ya. Oke. Oke, Pak. Siap. Jamboardnya coba dibuka teman-teman. Linknya dibuka dulu. Ayo linknya Jamboard buka dulu semua. Sudah bisa? Sudah.
Sudah? Yang belum bisa siapa yang belum? Nah, kalau sudah bisa dibuka, tolong nama dulu, tapi jangan dienter dulu ya. Jangan dienter ya. Nama, terus langsung teruskan saja. Nama, spasi langsung ya. Terus teman-teman dijawab pertanyaan yang ini. Apa makna menuntun dalam proses pendidikan bagi anak? Ya, pendidikan anak bagi kita. Nah. Pak, saya masih belum bisa masuk sebentar ini. Masuk kemana? Jambornya? Ke Iya, Pak, sama. request request send gitu. Oh, request. Oh, sebentar. Akses unit. Sebentar. Gerak. Ya, juga Bu. Sebentar ya, Bu. Tak, oh ini Jamboard. Sebentar Ibu, berarti saya harus masuk ke ini. Sebentar. Sudah ada yang masuk belum? Enggak bisa Pak, sama seperti teman-teman. Saya keliru. Saya nge-share-nya yang keliru. Harusnya itu share. Sebentar. Ini oh, Jamboard saya nih Bapak Ibu. Ini harusnya share. Ini. Ya, terus copy link ya. Nah, berarti jenengan pakai yang baru ini ya. Iya, Kak. Pakai yang baru berarti. Oke, silahkan pakai yang baru jenengan berarti. Oke. Oke, sampun Pak. Sudah ya? Iya. Sampun? Masih loading. Jaringannya. Iya, betul Ibu. Ini kita tergantung jaringan, tergantung laptopnya, memang benar ini. Iya, Ini tandanya manusia masih tergantung pada yang lain. Sampun? Bisa Bapak Ibu? Ya, sudah Pak. Silakan Siap. dijawab Siap. nomor 1 dulu ya. Teman-teman sebentar. Nanti silakan dikerjakan, teman-teman. Ini kan nomor 1 teman-teman ya. Di atas ini kan ada nomor 1 sampai 5 gitu ya teman ya. Kelihatan teman-teman? Iya, Pak, kelihatan. Nah, ini Kelihatan Pak, cuman Kelihatan. Pak punya saya tapi tidak ada yang tepinya ini Pak. Kelihatan? Hanya Iya, sama, sama. Pak. Apa? Hanya tengahnya saja. View Tapi only-nya. yang harus dipetik apa tadi? Stick map itu. Nggak muncul stick Yang sebelah kiri tidak muncul Pak. navigasinya nggak ada. Loh kok nggak Iya, muncul? Pak, karena kita view only aja tidak bisa mengedit. Di peraturannya itu hanya view only. Berarti settingannya belum. Settingannya view only. Kalau Oh, gitu. akses, Saya ya. berarti ngulangi mana, Bu? Ini berarti share ya. Ini kan. Oh, ini loh, Bu. Alah. Oke, Pak. Kami belajar nih, Pak. Kalau belajar. Jane wong tuwa enek dilekno. Pak ini. Ya pakai yang terakhir sekarang coba. Bismillah. Ayo pakai yang terakhir. Ya, muncul, Pak. Bisa? Bisa. Oke. Bisa, Pak. Bisa. Ah, ya, sip. Dulu. Yang atas ini kan ada 15 ya, Bu ya? Ya. Berarti nomor 1 Ibu, nanti nomor 2-nya ini. Pertanyaan lagi. Ada 3, ada 4 pertanyaan karena 5-nya kosong kan? Jadi Ibu nanti menjawabkan nomor 1 dulu kan? Ditulis di sticky. Terus nanti setelah selesai Ibu, silakan Ibu mengerjakan nomor
2, begitu ya? Oke. Nah, ngeten nggih? Oke, kalau begitu silakan sekarang Bapak Ibu mengerjakan ya, silakan. Berarti setiap menjawab itu dikasih nama atau satu kali aja itu, Pak? Dikasih nama Ibu, karena nanti jenengan akan bertemu dengan yang lain masalahnya. Berarti setiap kali mengerjakan nama ya. Karena nanti jangan disusun di sini kan nama siapa kan begitu kan Bu. Karena nanti akan ketemu di sini semua jawaban Ibu. Siap. Oke, silakan. Sip. Bu Pak Dwi bisa disusun ya ke bawah. Disusun biar cantik. Nah. Oke, sip. Pak Dwi saya pindahkan ya. Oke, sudah. Oke, monggo. Biar semua terbaca. 1, 2. Awas, nutup. Bu Yuyun. Pak siapa tadi nutupi Bu Yuyun? Yes. Udah saya pindahnya aja. Oke. Kurang 1. Ini nomor 2. Coba nomor 1. Oh, ini. Wah, 21 enggak ada. Siapa yang belum nomor 1 ya? Langsung dilanjut nomor 2 atau? Langsung nomor 2 Ibu, monggo. Nomor 2 langsung. Langsung nomor 2 monggo. Ini untuk nomor 1 kurang 1 orang. Saya Bapak belum sebentar. Oh iya, betul apa? Enggak apa-apa, Bu. Nggih, sabar menanti.
Ini dibatasi katanya ya, Pak ya? Iya, iya, Pak. Nggih. Iya, ini mau nambah dari tadi. Jangan hapus. Intinya saja enggak apa-apa itu. Oh, nggih. Nah, nanti menjelaskannya ketika diskusi bersama.
Lembo, aku mandel HP diceluk kok. Sembilan.
3 sudah. Oke. Bapak Ibu sudah semua ya? Oke, silahkan Bapak Ibu, nanti akan saya tunjuk, silahkan nanti jenengan itu menjabarkan ya, jadi menjelaskan apa yang jenengan tulis begitu Bapak Ibu ya. Nanti maaf untuk semua jawaban mungkin bisa tidak semua menjawab ya. Tidak, kita paling nanti ada berapa orang yang saya tunjuk begitu ya. Oke, untuk pertanyaan pertama dulu. Pertanyaan pertama dulu. Coba kita mulai dari Bu Dwi, Pak Dwi, Ibu. Pak Dwi, silakan Pak Dwi. Menjelaskan apa yang panjenengan tulis di sini, Bapak. Silakan, Pak Dwi. Ya, terima kasih Bapak waktu yang diberikan kepada saya untuk menjawab pertanyaan dari apa makna menuntun dalam konteks budaya Anda yang dapat Anda lakukan untuk pendidikan anak yang relevan dengan budaya daerah Anda. Tadi makna menuntun ini adalah sama dengan memberikan contoh. Jadi kita memberikan contoh perilaku kepada anak-anak ini sesuai dengan asal-usul daerahnya. Oke. Di mana dengan itu kita bisa memasuki atau mengetahui karakter-karakter yang ada pada diri siswa. Karena setiap anak di tempat yang berbeda itu mempunyai karakter juga sifatnya juga berbeda. Jadi menuntun menurut saya ini ada memberikan contoh. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih penjelasannya Pak Dwi, sangat relevan sekali ya. Oke, silakan Ibu Siti Hamidah, monggo Ibu. Ya. Makna menuntun dalam konteks budaya, maksudnya di sini kita memberikan bimbingan, arahan kepada peserta didik kita agar mereka menyadari budaya yang ada di masyarakatnya. Oke. Meskipun berada pada zaman dengan adanya filtrasi budaya dari luar yang begitu dahsyat, tapi dengan mengenali budaya setempat, maka anak ini diharapkan atau peserta didik ini diharapkan tidak akan goyah dengan mengikuti budaya dari luar yang kurang sesuai dengan budaya bangsa sendiri. Oke, terima kasih Ibu, bagus. Bu Kadikatun, Nadia, silakan. Terima kasih Bapak. Ini makna menuntun, yakni membimbing semua kodrat yang ada dalam diri anak. Itu berarti memberikan arahan, dukungan, dan pengembangan terhadap potensi yang dimiliki anak. Jadi anak itu diberikan suatu contoh yang mana kita sebagai pendidik itu memberikan arahan kepada mereka sehingga mereka bisa menjadi anak yang sesuai dengan kodrat alam mereka dan mendampingi mereka untuk mengembangkan diri mereka sesuai dengan kodrat zaman mereka. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih, bagus Ibu. Bu Yuyun, monggo Bu Yuyun. Biar saya kenal suaranya Bapak Ibu. Nunci Pak, sekedap menuntun. Nah, kalau menurut Bu Yuyun ini, menuntun dalam konteks budaya merupakan pendidikan yang mengikuti budaya yang ada, di mana kita sebagai guru mengikuti tugas perkembangan anak atau anak didik kita atau siswa kita tanpa adanya suatu paksaan, sehingga tugas kita hanya memberikan bimbingan, memberikan arahan saja. Oke. Gitu, Bapak. Terima kasih memberikan arahan, memberikan bimbingan tugas saya. Oke, terima kasih. Ibu Santi. Ya, terima kasih atas waktunya Bapak. Saya makna menuntun dalam konteks budaya di sini adalah membersamai atau mendampingi anak, memberikan arahan kepada mereka agar mereka tidak salah jalan. Artinya biar tidak keluar dari normal.
Terus relevansinya dengan pendidikan budaya daerah saya itu yang saya lakukan adalah memberikan arahan kepada mereka, tetapi tetap memberikan ruang gerak kepada mereka untuk memanfaatkan segala potensi yang dia miliki, sehingga mereka tetap berada di jalur yang benar. Oke. Pak Ridwan, monggo. Oke, terima kasih waktu yang diberikan, Pak. Menurut saya menuntut dalam konteks budaya, di mana membawa anak kepada budaya yang luhur, yang baik, dan yang sudah saya lakukan di sini memberi tempat untuk anak untuk berpikir mengenai budaya yang ada di sekitar daerah kita, tetapi tentu kita juga harus menyaring budaya dari luar daerah, apalagi di luar negeri ya. Sekarang kan bisa dengan mudah masuk melalui gate-gate dan yang lain. Itu, Pak. Oke, terima kasih, Bapak. Bu Nuraini, monggo Bu Nuraini. Ya, terima kasih Bapak atas waktu yang diberikan. Menurut saya, menuntun di sini adalah mengajak atau mengarahkan, membimbing peserta didik agar mereka itu dapat berkembang sesuai dengan minat dan bakat dan sesuai dengan budaya yang ada. Jadi tidak menyimpang dari budaya yang ada di lingkungan masyarakat. Begitu, Pak. Oke, terima kasih. Jadi prinsipnya juga ngajari ya, mendampingi. Bu Sukma. Monggo Ibu Sukma. Masih belum dengar suaranya? Ya. Oh. Baik, menuntun di sini dimaknai sebagai usaha yang dilakukan seseorang untuk ke arah yang lebih baik sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku di masyarakat. Kemudian yang sudah saya lakukan yaitu memberi contoh. Misalnya tentang hormat kepada orang tua, bersosialisasi, begitu Pak. Oke, terima kasih. Ini tetap memberi contoh ya, membimbing. Bu Siti Muarofah. Oke, terima kasih Pak. Di sini makna menuntun dalam konteks budaya adalah di mana kita harus senantiasa menjadi guru yang selalu menebarkan aura positif untuk anak. Sehingga ketika kita melaksanakan kegiatan pembelajaran yang memberikan arahan kepada anak, kalau aura kita positif dan menyenangkan, insya Allah anak-anak akan dengan mudah menerima aura kita. Oke. Terima kasih. Jadi aura positif ya. Oke. Terakhir, Bu Lulu sudah belum tadi? Pak Lulu atau Bu Lulu ini? Ya. Iya, Pak. Bu Lulu. Iya. Iya. Bahwa menuntun itu adalah mendampingi dan mengantar anak ke sebuah tujuan dengan pembimbingan. Nanti bahwa kalau konteks sosial budaya bisa dimaknai di sini adalah usaha untuk membawa peserta didik kepada suatu hal yang baik dalam hidup bermasyarakat. Itu Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. Bapak Ibu dari 10 jawaban masing-masing, memang konteksnya ada yang berbeda, tapi prinsipnya sama. Jadi mendamping itu masih ada membimbing, begitu ya. Oke, nanti kita akan refleksikan lagi Bapak Ibu ya. Sekarang untuk yang kedua, pertanyaan kedua Bapak Ibu. Mengapa pendidikan murid harus mempertimbangkan kodrat alam dan zaman? Kenapa sih kok harus pertimbangannya ini, begitu ya? Oke, saya mulai dari bawah ini. Pak Ridwan, silahkan Pak Ridwan. Kenapa kok harus pakai ini gitu loh ya? Ya, terima kasih Pak. Wow. Karena menurut saya harus menyesuaikan dengan kebutuhan anak dan perkembangan zaman. Karena ya kebutuhan anak itu berbeda dan perkembangan zaman juga, zaman saya dengan sekarang juga berbeda. Ya, gitu, Pak. Oh, jadi kebutuhan anak itu masing-masing anak berbeda, ya. Dan kebutuhan zamannya juga berbeda. Oke. Terima kasih. Bu Dwi, Pak Dwi, ini Pak Dwi ini. Silakan Pak Dwi. Ya, terima kasih
Jawab, mengapa pendidikan murid harus mempertimbangkan ada kodrat dan zaman? Menurut saya kodrat ini karena anak itu sejak lahir ini sudah ada dasarnya. Seperti kalau diajar dewantara ada garis tipis yang nanti gimana caranya guru itu bisa menebalkan garis itu sesuai dengan keinginan atau karakter dari siswa. Dan zaman apa setuju dengan apa yang disampaikan Pak Ridwan tadi, zaman sesuai dengan pada keadaan, situasi dan kondisi saat ini yang di daerah lingkungan berbeda. Terima kasih ya. Oke, bagus Pak Turi. Jadi kodrat alam itu ada dia lahir itu sudah punya garis-garis ya. Setiap anak garisnya mungkin berbeda begitu ya. Jadi itu ya harus diikuti dan zaman juga harus sesuai kemampuan perkembangannya. Bu Siti Hamidah, silakan Bu Siti. Ya, maksudnya di sini bahwa kodrat alam, setiap anak itu memiliki pembawaan potensi sejak lahir yang berbeda satu sama lain. Antar siswa itu berbeda, seperti halnya bayi atau anak kembar sekalipun itu pasti ada perbedaannya. Nah, jadi setiap anak menyimpan potensi yang berbeda-beda. Kita harus mengembangkan potensi atau bakat yang dia miliki. Kemudian kodrat zaman disesuaikan dengan alamnya, bahwa setiap zaman kita harus memberikan pembimbingan kepada siswa berdasarkan alam atau zamannya itu. Jadi kita nggak bisa memakai pendidikan sistem kolonial, kita paksakan pada zaman atau era sekarang. Oke, terima kasih. Bagus, Pak Ibu. Bu Santi, monggo Bu Santi. Terima kasih Bapak. Pendidikan harus mempertimbangkan keadaan zaman karena setiap anak itu tumbuh dan berkembang, lahir dengan keunikan masing-masing, membawa karakteristiknya masing-masing. Jadi kita sebagai pendidik tidak bisa memaksakan kodratnya guru kepada mereka, karena anak berada di lingkungan atau berada di alamnya itu pun berbeda-beda, tidak sama, dan zaman itu selalu berkembang. Dulu kita hanya menggunakan buku dan pensil, rapor tulis dan papan, tapi saat ini kita bisa mendapatkan sumber belajar dengan perkembangan zaman melalui internet dan melalui banyak sumber yang lainnya. Jadi kita harus selalu mempertimbangkan anak itu berasal dari mana, anak itu dari lingkungan apa, dan zaman saat ini itu seperti apa. Jadi kita tidak bisa seenaknya sendiri, semuanya berdasarkan apa menurut kita. Jadi harus tetap terima kasih. Bu Yuyun, monggo Bu Yuyun, biar teman juga mendengarkan, monggo. Terima kasih Bapak. Kalau menurut saya, pendidikan harus mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Karena apa? Supaya kan kita mendidik ya, kalau mendidik terus kita bertentangan dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, tentunya apa yang kita berikan tidak akan mengena pada anak itu sendiri. Dan itu memang benar-benar tidak bisa dipaksakan, kita harus mengalir untuk mengikuti tugas perkembangan tersebut, baik itu dari kodrat alam maupun dari menyesuaikan dengan zaman pada anak itu sendiri. Terima kasih Bapak. Bu Nuraini, monggo. Terima kasih Bapak. Intinya ya sama seperti teman-teman ya. Jadi setiap anak itu diciptakan oleh Tuhan memiliki kodrat alam yang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan adanya faktor gen dari orang tua, kemudian lingkungan tempat tinggal mereka itu juga mempengaruhi dari kodrat alam yang dimiliki oleh setiap anak. Sehingga sebagai peserta didik kita harus mempertimbangkan hal ini karena setiap kebutuhan belajar anak itu tidak sama dari yang satu dengan yang lainnya. Kemudian kodrat zaman juga perlu kita pertimbangkan karena setiap anak itu hidup di zaman yang berbeda-beda, sehingga kita tidak boleh menyamakan apabila misalkan kita dulu diajari guru kita begini caranya, metodenya begini. Nah, itu harus dibedakan begitu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Bu Sukma. Sukma ya. Monggo Bu Sukma.
Karena pada dasarnya setiap anak itu adalah mempunyai karakteristik yang berbeda. Kita harus memperhatikan kodrat alam, yaitu berkaitan dengan sifat atau lingkungan di mana anak tersebut tinggal, dan juga kita harus memperhatikan kodrat zaman, di mana zaman akan terus selalu berkembang. Kita tidak bisa menyamakan pendidikan pada zaman kita dulu dengan pendidikan anak zaman sekarang. Untuk itu, guru dituntut untuk selalu mengupdate ilmu pengetahuan agar sesuai dengan zaman anak-anak yang sekarang, gitu Pak. Oke, terima kasih. Ibu Lulu, monggo Bu Lulu. Iya Pak. Kalau yang seperti Bapak Ibu yang disampaikan tadi bahwa pendidikan anak yang perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Karena untuk kodrat alam, karakteristik setiap anak itu berbeda-beda, Pak. Sehingga bagi pendidik dalam memberi arahan atau didikan kepada anak harus diselaraskan dengan kodrat alam, yaitu setiap anak tadi sudah mempunyai atau membawa sifat dan karakternya masing-masing. Kalau ya yang kodrat zaman tadi Pak juga sama dengan Bapak Ibu yang lain, bahwa untuk kodrat zaman pendidik harus memposisikan siswa sesuai dengan zamannya. Itu Pak, terima kasih. Bu, siapa ini? Kadikatun, Nadia, monggo. Terima kasih Pak. Ini karena mengapa pendidikan murid harus mempertimbangkan kodrat alam dan zaman. Ya, seperti yang disampaikan Bapak Ibu guru tadi, karena karakter anak harus diperhatikan, yaitu setiap anak itu memiliki karakter yang berbeda, memiliki keunikan-keunikan yang berbeda. Sebagai itu yang diperhatikan yaitu kodrat alamnya, dan untuk keterampilan yang harus dikuasai harus terus berkembang sesuai dengan zamannya. Jadi kita sebagai pendidik itu memposisikan diri ketika kita di zaman sekarang ini, kita posisikan diri kita mengajar dengan menggunakan metode yang sesuai dengan zaman yang ada. Terima kasih, Pak. Nah, terakhir, Bu Siti Muarofah, monggo. Terima kasih, Bapak. Di mana pendidikan itu memang harus menyesuaikan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dimana kalau misalkan kita di dalam pembelajaran itu biasanya saya lakukan itu untuk mengetahui kodrat alam anak. Terkadang saya juga bertanya kepada guru yang telah mengajar. Misalkan saya guru kelas 5 itu saya tanya dulu ke kelas 4. Bagaimana karakteristik anak ini. Supaya nanti saya bisa melanjutkan. Sehingga ketika kita mengetahui kodrat alam anak itu, kita akan tahu, oh bagaimana nanti perilaku yang baik kita tebalkan. Dan perilaku yang kurang baik kita samarkan. Supaya anak-anak itu bisa berdiri di hadapan masyarakat, supaya bisa dibutuhkan oleh masyarakat. Karena di kodrat zaman pun, anak-anak harus kita adaptasikan dengan teknologi. Untuk menuju generasi yang emas. Terima kasih Pak. Terima kasih, jawaban yang bagus dari semua teman-teman. Nanti akan kita lihat bersama Pak Ibu. Sekarang yang ketiga. Bapak Ibu, mohon maaf, ternyata memang harus satu-satu Bapak Ibu. Karena begini Bapak Ibu, penilaian panjenengan nanti, itu kan jenengan sudah menjawab di LMS kan, tulisan G Bapak Ibu G. Nah, ternyata itu nanti saya pun boleh Bapak Ibu memberikan tambahan nilai. Jadi kalau ada plus saya beri, oh sini nilai berapa, dapat plus berapa, keaktifan panjenengan itu akan dinilai. Maka saya akan mendengarkan jawaban dari panjenengan, saya akan mencatat, oh mana yang nanti saya harus ada tambah, ini ada yang mungkin kalau dikurangi tidak mungkin teman-teman ya, saya tidak akan mengurangi nilai, nambah yo. Oke, amin Pak, guru hebat semua Pak. Jadi kalau makanya saya mendengar satu-satu untuk bahan saya, oh gini-gini nanti ya. Juga untuk bahan masukan bagi panjenengan, biar panjenengan tambah sungguh-sungguh memahami ya. Oke, itu alasannya kenapa harus semua ya. Nah, sekarang yang nomor 3, pertanyaan nomor 3. Silakan Bu Siti Muarofah dari belakang.
Oke. Bentar, Pak. Oke. Apa relevansi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan yang menghamba pada anak dengan Ya. peran Anda sebagai pendidik? Ya. Di mana ketika kita menjadi seorang pendidik, itu memang kita adalah public figure. Oleh karena itu, kita harus senantiasa mengetahui karakter anak. Ya. Sehingga nanti kita tahu untuk bagaimana cara kita dalam melakukan pembelajaran, kita tahu melalui asesmen awal. Sehingga kita bisa mengetahui kebutuhan anak ini mau kita bawa kemana. Di dalam satu kelas itu tidak semua harus kita layani dengan metode yang sama. Oke. Anak-anak itu pembelajarannya menyenangkan, Pak. Oke. Terima kasih. Monggo, Bu Lulu. Iya, Pak. Untuk saya dalam hal ini pendidikan itu harus dirancang sesuai dengan tahap perkembangan anak, Pak. Secara budi pekerti ataupun mencangkup cita rasa dan sebagainya. Dan bahwa pendidikan itu bukan hanya tentang mengasah kemampuan dan pemahaman intelektual semata, akan tetapi juga membentuk karakter dan moral yang kokoh untuk anak-anak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, jawaban yang bagus, Ibu. Pak Ridwan. Iya, Pak. Monggo, Pak. Pendidikan harus memerdekakan anak. Ya. Tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi sebagai guru kita juga harus membantu pengembangan anak sesuai dengan bakatnya masing-masing. Karena anak mempunyai bakat yang berbeda. Tidak hanya mengacu ke kurikulum yang ada, karena di satu daerah dan daerah lain tentu berbeda. Misalkan di tempat kami itu kan dataran rendah, jadi kalau misalkan pengamatan kepada makhluk hidup misalkan, Pak, ya tentu kita cari yang ada di sekitar, tidak perlu beda dengan di Paciran yang miliknya Bu siapa tadi, Lulu itu kan bisa diajak ke laut anak-anak. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Pak Ridwan. Monggo Bu Lulu, silakan Bu Lulu. Iya, Pak. Tadi sudah, Pak, saya. Sudah, Pak. Ini kan yang keempat. Relevansi, sampun tak? Sampun. Loh, oh, dua dengan ini ya? Oh, ngirimnya saya kedua, ya. Ya, ya, maaf, Pak. Maaf, Pak. Ya, tadi sudah. Monggo. Ya, sampun. Ma, monggo. Ya, Pak. Satu ya, Bu. Monggo, Bu. Pendidikan yang menghamba pada anak, maksudnya di sini yaitu kita memberikan pelayanan pada anak secara maksimal agar anak itu dapat memenuhi kebutuhannya. Tapi kebebasan di sini kita tetap harus menuntunnya agar kebebasannya tidak sampai kebablasan dan tidak sampai membahayakan bagi dirinya, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Bu Kadekatun, silakan. Iya, Bapak. Pendidikan yang menghamba pada anak, yakni dengan memperhatikan kebutuhan, kemampuan, dan menekankan pada minat anak. Jadi di sini anak itu memiliki minat bakat yang berbeda-beda, yang mana kita itu sebagai seorang pendidik, kita harus mengantarkan mereka untuk menjadi seseorang yang mereka inginkan. Jadi menuntunkan cita-cita mereka, mengantarkan mereka menjadi seseorang yang berhasil, seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih, Bu Kadup. Ibu Yuyun, monggo Bu Yuyun. Iya, Pak, matur suwun. Kalau menurut saya, bahwasanya di dalam pendidikan itu memang yang namanya pendidik itu harusnya memang menghamba kepada anak atau siswa di sini. Karena apa? Karena di sini pendidik ini mempunyai tugas untuk membantu para siswa atau anak di sini untuk memenuhi tugas perkembangannya, sehingga anak ini akan tumbuh sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan potensi daripada diri anak itu sendiri, sehingga kita tidak bisa memaksakan. Semuanya harus
berpusat pada kebutuhan daripada anak itu sendiri, sehingga nantinya anak akan tumbuh sesuai dengan kebutuhannya. Demikian Bapak. Oke, kebutuhan anak yang penting ya. Oke. Bu Nuraini, monggo Bu. Terima kasih Bapak. Untuk pendidikan yang menghambakan pada anak dengan peran saya sebagai pendidik, yaitu pendidikan ini berpusat atau berfokus pada kebutuhan siswa, karena kebutuhan siswa itu tidak sama antara satu dengan yang lain. Jadi sebagai seorang pendidik itu kita tidak boleh menjadi tuan. Maksudnya itu menguasai. Jadi kita harus tahu apa yang dibutuhkan oleh seorang peserta didik terhadap pembelajaran yang kita laksanakan. Jadi kita tidak boleh monoton dan kita harus mengetahui kebutuhan peserta didik yang bagaimana yang harus kita bina, yang harus kita kembangkan, gitu Pak. Oke, terima kasih Yun ya. Ini siapa ini? Paket jelas. Bu Santi. Terima kasih Bapak. Sebagai pendidik kita harus memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, berpihak pada peserta didik dan sesuai dengan bakat dan minatnya. Jadi di sini pendidik harus memberikan penghargaan kepada anak didik sehingga mereka merasa dihargai sebagai seorang murid, sehingga pembelajaran yang kita berikan itu akan berdampak, memberikan dampak kepada mereka. Jadi mereka bisa merasakan manfaat dari pembelajaran yang kita berikan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pak Dwi, monggo Pak Dwi. Iya, terima kasih Bapak waktunya. Untuk pendidikan keluarga Dewantara yang menghambat kepada anak, ini ya, sesuai dengan peran saya sebagai pendidik adalah kita memberikan rasa nyaman kepada anak sehingga kita tanamkan rasa kasih sayang. Ketika itu kita lakukan, maka anak itu merasa sangat dihargai dengan tidak mengambil hak-haknya. Selain itu, anak juga bisa bersemangat belajar dan merasa menjadi anggota masyarakat yang sangat dihargai. Demikian Bapak. Terima kasih ya. Menyayangi anak, mencintai anak ya. Oke, terakhir Bu Siti Hamidah, monggo Bu. Ya, maksudnya relevansi pendidikan yang menghambat pada anak. Pendidikan yang menghambat pada anak ini terutama berkaitan fungsi guru sebagai fasilitator, di mana harus selalu membimbing dengan tujuan untuk memberikan penghargaan terhadap murid sebagai manusia yang memiliki kodrat bawaan, baik itu bakat, potensi maupun minat yang harus terus dikembangkan demi tercapainya tujuan pembelajaran. Dalam hal ini terutama tidak hanya pada segi pengetahuan saja maupun keterampilan, tapi dimaksudkan peserta didik kita nanti akan memiliki budi pekerti yang luhur. Oke, terima kasih Ibu Siti Hamidah. Bapak Ibu, sekarang yang terakhir. Nah, habis ya? Ini sudah ya? Loh, ternyata sudah habis ya Bapak Ibu? Ya, sudah habis Pak. Ya, hanya Oke. sampai 4. 4 ya Bapak Ibu ya. Loh, menuntun sudah. Nah, ini sudah tadi ya? Oke, Tadi sudah. yang pertama belum Bapak, langsung Nah, yang kedua. belum ya. Oh iya ya, yang pertama yang belum. Tapi hampir sama Bapak Ibu ya. Aman. Oke, Bapak Ibu memberikan ini masukan panjenengan. Jadi Bapak Ibu, sambil kita melihat di sini Bapak Ibu ya, jawaban panjenengan ini cukup dalam ya, dalam memaknainya, bahwa sebenarnya begini loh Ibu, nuntun itu kan biasanya untuk anak kecil ya Bapak Ibu ya. Anak kecil yang sebenarnya dia sudah bisa berjalan atau belum? Menuntun. Belum Pak, bisa tapi masih proses belajar Pak. Sudah bisa jalan belum Bu? Kalau menuntun, tak tuntun ya. Belum. Masih tertati-tati, belum lancar. Belajar, proses belajar. Tapi durung lancar. Karena kalau nek jenengan berangkang itu gak mungkin buat tuntun. Bapak Ibu ya. Artinya bahwa anak itu sakjane sok mlaku dhewe gak sakjane.
Bisa, tapi jenengan tuntun. Jadi sebenarnya anak itu bisa jalan, Bu. Wes ayo Mbah, lagi sekarang kan nuntun si Mbah melakukannya nih pinggir jalan, Mbah tak tuntun, lah gitu kan Bapak Ibu ya. Artinya sebenarnya bahwa anak ini dia bisa berjalan Ibu. Jenengan kan tugasnya hanya gandeng, dampingi. Jadi melakukannya bener, tapi siapa yang tugas jalan nih? Ya anak itu sendiri kan, Bapak Ibu. Beda tidak salah Bapak Ibu, menuntun karo gendong. Kenapa tidak digendong aja muridnya? Gitu kan sama saja. Lah saat ini Bapak Ibu tuh anak jenengan tuntun atau jangan gendong? Tuntun, Pak. Tuntun. Temenan. Oh gak gendong, tak ajari. Ya. Kalau gendong kan enggak tahu prosesnya. Nah, gendong itu pokoknya jawabannya tak bantu. Langsung jawab gitu. Nah, itu namanya gendong. Tak bantu, pokoknya tak bantu wes. Daripada kon repot-repot tak bantu, tak ajari lah gitu loh Bapak Ibu. Ya, bahwa kita menuntun itu adalah dia jalan sendiri, saya hanya dampingi. Jenengan itu hanya dampingi Bapak Ibu. Proses belajarnya itu dia sendiri yang belajar. Jadi sebenarnya pembelajaran di kelas itu tidak ngajari, tidak memberitahu mereka teori-teori, sebenarnya enggak Bapak Ibu. Jenengan hanya menciptakan suasana biar anak itu dapat belajar sendiri sebenarnya. Itu namanya pembelajaran menuntun Bapak Ibu. Nah sekarang kan tidak, anaknya dijejeli ilmu-ilmu. Kudu hafal lagi kan begitu Bapak Ibu. Iya Pak. Kalau dia enggak mau hafalkan, jenengan marahin enggak? Iya. Nah, iya kan? Apalagi guru SD. Iya, kalau waktunya hafalan perkalian itu Pak. Nah, coba jenengan yang guru SD, guru kelas itu. Arek dikon pinter matematika. Kowe yo kudu pinter PKN, yo kudu pinter bahasa Indonesia. Iya kan jenengan nuntutnya? Iya, gitu. Padahal jenengan juga, padahal guru-gurunya itu pinter semua enggak? Ya dipaksakan Pak, harus kan? Belajar dari rumah. Hanya satu kok. Saya guru PS. Yang ini guru SMP SMA ini, guru IPS ini gini, nuntutnya kamu harus pandai IPS. Nanti guru bahasa Inggris masuk, dia nuntut apa? Harus pandai Bahasa Inggris. Guru matematika mlebu kelas nuntutnya apa? Matematika berhitung. Ibu. Lah jenengan tak walik ya jenengan jadi muridnya stres enggak kira-kira? Nggih, Pak. Hileng, Mbak. Ya kan, Ibu. Nah, maka sekarang tidak bisa jenengan menuntut. Itu menuntut itu namanya dengan kamu harus begini. Nah, nanti akan berkaitan dengan yang lain Bapak Ibu di yang kedua Bapak Ibu. Coba sekarang ini yang kedua ini. Dalam konteks budaya sebenarnya Bapak Ibu, anak-anak kita itu sebenarnya sudah mengenal budaya belum? Sudah, Pak. Sudah, mereka sudah. Ya, sudah. Tinggal kecil sebenarnya Bapak Ibu apa yang dipelajari anak itu harus kontekstual sesuai dengan budaya panjenengan gitu loh. Maka sebenarnya di dalam kurikulum Merdeka itu kan kita tidak menghamba pada materi Bapak Ibu. Ya, buku paket jangan menghamba pada buku paket. Menghambalah pada siapa? Pada anak. Anak. Menghamba itu ada 3 Bapak Ibu. Satu menghamba pada siapa? Allah. Pencipta. Itu pelajaran Allah. Kurikulum, Pak. Itu berbahasa bukan untuk akal ya. Menghamba pada siapa? Kurikulum. Yang pertama. Kurikulum. Saya penting kurikulumnya apa anaknya? Ayo. Pikir. Anak dulu, Pak. Anak, berarti satu menghamba pada anak. Yang kedua menghamba Bidang studi, mata pelajaran. Mata pelajaran. Yang ketiga sarana, Pak. Sarana. Ibu, pencapaian. Guru Merdeka itu menghamba ada 3 ya. Ini. Satu menghamba pada anak. Kedua menghamba pada anak. 3 anak juga, Pak. Pada anak Bapak Ibu. Jadi kurikulum Merdeka sekarang ini adalah menghamba hanya pada anak, Bu. Berarti jenengan gak iso alasan nek gak duwe sarana, itu gak iso alasan, gak iso mulang. Oh, iya, Pak. Iya kan? Wong
Penting ku anak kok Bapak Ibu. Jadi jangan pada yang lain. Kepentingan anak itu lebih penting. Coba Bapak Ibu refleksi, di Lamongan terjadi enggak? Sekarang itu sebenarnya anak kita itu guru menggambar pada siapa sih sebenarnya yang saat ini? Menggambar pada kurikulum, Pak. Oh, kurikulum, menggambar pada dinas, ya kan? Menggambar pada kurikulum. Pada kepala sekolah. Betul enggak? Menggambar pada kepala sekolah, ya kan? Karena kepala sekolah dituruti. Enggak Pak, kepala sekolah kan buat gimana sih kepala sekolah. Yang terakhir pasti dengan saya yang pegang guru negeri semua ya. Nah, jenengan seringkali menggambar pada PMM sekarang. Iya. Nah, jangan sampai Bapak Ibu guru penggerak jenengan nanti sekarang ini menggambar pada guru penggerak. Jenengan itu melok guru penggerak tapi itu gak luwih penting daripada murid gitu loh ya. Ojo sampai ninggalin murid gara-gara dijadi guru penggerak itu Bapak Ibu maksudnya. Jadi semua hidup kita sebenarnya adalah menggambar pada anak. Gitu ya. Oke. Semoga Bapak Ibu ya kok gak ditinggali ya. Oke. Ini tadi ya Bapak Ibu ya. Saya akan mengatakan kodrat alam, kodrat zaman Bapak Ibu. Oke. Bapak Ibu, kodrat alam itu yang dimaksud begini loh Bapak Ibu, bahwa alam yang ada di sekitar anak itu setiap orang berbeda Bapak Ibu. Yang pertama lingkungan rumah mereka, dia lahir dari lingkungan yang berbeda juga, betul enggak Bapak Ibu? Betul, Pak. Ketika dia lahir dari lingkungan yang berbeda juga, coba Bapak Ibu, ada yang lahir maka dia kalau di pondok itu di lingkungan pondok Bapak Ibu. Dia akan hidupnya berbeda dengan yang di lingkungan pasar. Betul enggak Bapak Ibu? Betul. Dia lingkungan pantai berbeda, sehingga Bapak Ibu tidak bisa menyamakan Bapak Ibu. Maka kenapa sih bahwa guru penggerak ini diambil per daerah-daerah? Maksudnya Bapak Ibu nanti kalau pada masa Lamongan gitu ya, persepsinya ya Lamongan, budayanya Lamongan. Ojo sampai guru penggerak dicampur Lamongan, dicampur Madura gitu ya. Budaya enggak sama. Ibu mengajar di Mojokerto sama mengajar di Lamongan, kira-kira budayanya sama enggak Bapak Ibu? Berbeda. Maka itu Bapak Ibu, kodrat alam itu sangat berpengaruh. Kalau Bapak Ibu hidup di lingkungan kompleks, Bapak Ibu, kompleks militer lah. Anak-anak kita itu anaknya tentara, anaknya polisi di lingkungan militer Bapak Ibu. Coba. Anda mengajarnya akan lain. Di lingkungan militer jenengan pada anak-anak memarahi mereka, mungkin ngaplok gak apa-apa Bapak Ibu. Betul enggak? Karena anak mereka sudah dididik secara keras disiplin. Tetapi jenengan di lingkungan yang lain Bapak Ibu, Anda enggak bisa seperti itu. Jadi kodrat alam itu pengaruh Bapak Ibu. Dia lahir sudah berbeda, hidup di lingkungan yang berbeda Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu ini yang harus Anda pahami. Contoh kecil Bapak Ibu, pernahkah menemukan anak yang nakal di kelas? Oke, pernah Pak. Enggak, pernah. Murid-murid jenengan ya ono sing nakal ta? Oke. Ada Pak. Orang tak persis pikir kok Pak. Lamonganku apik ngono tak pikir. Sama saja Pak. Jenengan kalau muridnya ada yang nakal gitu, jenengan dilihat enggak latar belakang keluarganya? Iya Pak. Iya Pak. Kan mereka beda sebenarnya. Iya Pak. Kalau lingkungan keluarganya itu anak tidak nyaman di rumah, anak mencari kenyamanan di mana Bapak Ibu? Sekolah. Warung kopi Pak. Di sekolah, pertama di sekolah dulu kan dia punya teman. Nah kalau sekolah sampai tidak membahagiakan anak kita kan akhirnya keluar di kafe, betul enggak? Iya Pak. Iya Pak. Maka saya punya prinsip ketika saya mendampingi sekolah-sekolah, mendampingi kepala sekolah, saya katakan bahwa anak yang pertama di sekolah itu harus gembira dulu, bahagia dulu Bapak Ibu. Itu yang penting Bapak Ibu. Kalau dia sudah bahagia Bapak Ibu, gampang kok belajar itu. Kenapa saya katakan demikian? Banyak anak-anak kita itu yang di rumahnya tidak bahagia Bapak Ibu. Betul enggak? Iya Pak. Iya Pak. Ya kan? Tapi kalau jenengan di sekolah tidak membahagiakan anak-anak, nyeneni tok ono terus arahnya kemana? Di rumah tidak bahagia, di sekolah tidak bahagia, kira kemana Bapak Ibu?
Nah, mungkin nanti ada yang di kafe dan sebagainya, itu bukan salah dia. Ya karena lingkungan alamnya ini menyebabkan dia seperti itu. Bapak Ibu, saya tanya terakhir. Kenapa anak bisa misuh-misuh, Bapak Ibu? Karena lingkungannya, Pak. Lingkungan, Bapak. Ya, karena dia mendengar orang misuh. Ya, lingkungannya enggak misuh-misuh. Dia enggak iso. Kebiasaan juga sih. Nah, Dengar. biasa kalau dia enggak pernah dengar orang misuh, Ya. dia enggak bisa. Seringnya mendengar, ya. Ya kan? Nah, itu Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, ini soalnya gambaran untuk materi-materi ini. Oke, saya akan kembali pada PP kami, PPPT kami. Akan saya jelaskan semuanya Bapak Ibu ya. Nanti baru jenengan akan juga dialog terakhir. Sebentar. Saya share PPT. Bapak Ibu, saya akan memberikan penguatan Bapak Ibu untuk apa yang pelajaran Anda pada siang hari ini. Ini Bapak Ibu. Sudah bisa dilihat Bapak Ibu? Sambung, Saya Pak. kekecilan enggak? Bisa. Pak, ya. Saya show aja ya. File show. Ini ya. Oke. Bapak Ibu kita lihat bersama. Lihat itu. Saya urutkan Bapak Ibu, urutkan dari yang ini Bapak Ibu ya. Oke. Jadi panjenengan hari ini Bapak Ibu, saya berikan masukan-masukan untuk jenengan pahami untuk menambah pemahaman panjenengan yang tadi. Bahwa jenengan itu Bapak Ibu, ayo kita bersama-sama, ayo paham dulu terhadap cara berpikirnya Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama ada belajar itu menuntun. Menuntun itu artinya bahwa sebenarnya kita percaya, yakin anak-anak kita itu bisa jalan sendiri. Dia bisa belajar. Kita harus percaya itu. Karena apa Bapak Ibu? Dunia sekarang sudah semakin maju. Guru sudah bukan satu-satunya sumber belajar Bapak Ibu. Ya, anak bisa belajar dari manapun. Maka kita harus percaya bahwa mereka sebenarnya sudah bisa belajar. Sudah bisa jalan. Tugas kita hanya menuntun, mengarahkan kemana harus dia jalan, hal-hal yang baik Bapak Ibu. Tetapi jalannya ya tetap dia biar jalan sendiri, dia biar belajar sendiri, dia biar mencari permasalahan sendiri, dia menyelesaikan sendiri Bapak Ibu. Ya. Yang kedua Bapak Ibu, setelah demikian panjenengan bisa menganalisis konsepnya KHD Bapak Ibu. Berdasarkan pengalaman panjenengan, menganalisis konsepnya bagaimana kok seperti ini. Saya di kelas kok dulu seperti ini dan sebagainya. Maka ketika jenengan nanti ada banyak kekeliruan ya, banyak hal yang sudah tidak cocok, Anda harus berani meninggalkan itu. Ya, guru penggerak harus berani meninggalkan hal-hal yang dianggap tidak menggamba pada murid Bapak Ibu. Nah, potret pendidikan Bapak Ibu ini begini nih Bapak Ibu, anak dulu itu diajari Bapak Ibu, mereka harus taat, mereka harus manut, ya, mereka harus tunduk pada tuannya, karena ini zaman kolonial Bapak Ibu, ya, zaman kolonial. Coba Bapak Ibu kalau zaman sekarang, ya sudah tidak dipakai. Kenapa Bapak Ibu anak diajari taat atau apa namanya harus manut itu? Apa sebabnya Bapak Ibu? Kalau dia tidak manut Bapak Ibu, tidak diajari manut taat Bapak Ibu, dia akan memberontak pada kolonialnya, betul enggak? Nah, kan pendidikan itu jenengan bawa pada anak-anak toh. Anakku kalau tidak taat pada orang tua dianggap salah. Betul enggak? Iya, Pak. Anak tidak taat pada gurunya dianggap salah. Padahal kan boleh anak tidak taat pada orang tua ketika orang tuanya yang salah. Betul enggak? Jenengan diajari tidak taat pada kepala sekolah. Iya, Pak. Tapi apa yang harus taat pada kepala sekolah? Harus. Kalau itu Bapak, itu namanya ajaran kolonial Bapak Ibu. Itu enggak? Belum merdeka Pak ini Pak. Harus menghormati betul Ibu, ya, saya sebagai kepala. Tapi taat apakah harus? Tidak Bapak Ibu. Kalau mereka memang apa namanya cara berpikir
berpikirnya, mungkin cara mempertimbangkannya, mungkin cara memutuskannya, itu tidak pas Bapak Ibu, ya tidak harus taat. Betul enggak? Betul, Pak. Betul, Pak. Nah, tapi kita karena kita sudah terlanjur diajari nek gak taat itu elek. Lah itu Bapak Ibu. Maka Turun temurun Pak harus taat. ya kan? Maka dibawa pada anak-anak, nak nek kon gak manut aku, kon jenenge arek sing gak pinter, sing elek kon lak ngono akhire Bapak Ibu. Iya enggak? Nah, ini koloni Bapak Ibu harus taat. Karena apa? Ben gampang diatur. Maka guru-guru kuwi sing manut kepala sekolah, iku mau diseneng pas sekolah, ya pokoknya manut ae. Tapi biasanya enggak berkembang. Ya enggak, karena mau kreatif gini-gini enggak boleh ojo ngon manut Bapak Ibu ya. Semoga ini di Lamongan tidak ada ya. Enggak ada, Pak. Banyak, Pak. Enggak ada. Bedanya gitu Yang ya. beda ya. Ada Pak, ada bedanya. Ada bedanya gitu ya. Ini. Nah, kalau masa kini Bapak Ibu semua diberi kebebasan Bapak Ibu. Saya menjadi kepala sekolah, Bapak Ibu saya katakan, silakan Bapak Ibu berpikir sebaik mungkin. Silakan kalau Bapak Ibu mau melanggar aturan yang ada, silakan. Bahkan saya sudah menghapus di sekolah saya Bapak Ibu, itu tidak ada tata tertib, tidak ada aturan Bapak Ibu. Sekolah saya tidak ada. Semua disepakati bahwa berbuatlah baik untuk hari ini dan juga untuk anak-anak, untuk teman semuanya. Tidak ada peraturan Bapak Ibu, tidak ada tata tertib. Jadi semuanya berjalan apa adanya, tetapi semuanya bagus Bapak Ibu. Karena Anda tidak hidup di Mojokerto, ya tidak tahu sekolah saya Bapak. Sekolah saya itu menjadi sumber belajarnya untuk sekolah-sekolah di Mojokerto atau di sekolah-sekolah lain Bapak Ibu. Kenapa kok anaknya bisa disiplin, gurunya disiplin, pada tata tertib tidak ada, ini tidak ada. Tapi kenapa datangnya mereka pagi-pagi sudah datang, mereka anaknya bisa ngatur kelasnya masing-masing, Bapak Ibu. Karena semua lari pada kepercayaan bahwa semua anak ini sebenarnya bisa, Bapak Ibu. Saya sudah 4 tahun menanamkan itu, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu. Untuk dasar-dasar pendidikan, Bapak Ibu, ini sebenarnya banyak dasarnya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, saya memberikan bahwa ada yang namanya taman ya, taman anak. Jadi sebenarnya anak itu di sekolah itu harus bahagia, hidup di taman yang bahagia, begitu loh Bapak Ibu. Kelas jenengan harusnya seperti taman yang bahagiakan. Jenengan nek mlebu kelas wis gurune, jenengan kabeh. Nek neng jero kelas kerasan ndak Bapak Ibu? Ayo kerasan ndok jenengan. Hah? Kerasan, Pak. Temenan, kerasan temenan. Iya, enggak saya cuma setuju soalnya. ya. Itu jenengan tuh memang kerasan atau memang malas neng kantor? Dua-duanya. Dua-duanya. Ayo. Kalau sering Biasanya ke kantor, kalau kantor kelasnya terus memang nyaman Bapak Ibu. Kelasnya nyaman, pojok kelas mungkin ono semacam kafe, Bapak Ibu ono nggongan ngombe dan sebagainya Bapak Ibu. Gak pulang-pulang, Pak. Boleh, lo lah iya kan gak apa-apa sih, apa enggak boleh? Boleh. Nah iya boleh kan? Bapak Ibu anaknya di kelas boleh bawa minum nah sekarang? Boleh Pak. Boleh minum ya? Boleh. Nah, boleh minum dan ini pojok kelas nanti ono gula, kopi, teh, susu ya. Kan nyaman Bapak Ibu kelasnya ya. Nah ini, buatlah Bapak Ibu kelas Anda menyenangkan. Nanti ya untuk dasar pendidikan ini. Ada 2 pendidikan dasar Bapak Ibu sebenarnya adalah mereka yang harus belajar dari behavioristik. Artinya bahwa belajar itu harus ada ini, harus diatur ini. Tetapi itu mulai ditinggalkan, kita mengambil yang kurikulum merdeka Bapak Ibu. Artinya apa? Kurikulum memakai teori dasarnya adalah konstruktivis. Ya. Mengkonstruksi, membangun ya. Konstruktivistik itu adalah membangun bahwa belajar itu adalah sebenarnya adalah mengumpulkan apa yang mereka lihat itu dalam pikiran dia Bapak Ibu. Sehingga mereka tidak hanya diberitahu tapi dia akan mencari tahu sendiri Bapak Ibu. Itu untuk anak-anak ini. Untuk pendidikan dan pengajaran Bapak Ibu sudah pirsa ya bahwa pengajaran di kelas itu adalah bagian dari pendidikan Bapak Ibu. Jadi ngajar itu hanya di kelas Bapak Ibu, pendidikan untuk semuanya. Anda harus mendidik mereka, bukan hanya mengajar. Nah, kalau lari sini Bapak Ibu,
Dasar pendidikan yang menuntun adalah bahwa peran didik itu seperti petani, Bapak Ibu. Yang membesarkan padi itu siapa, Bapak Ibu? Petaninya atau bukan? Iya, petani. Ayo, yang besarkan padi itu bisa besar. Besar Itu sendiri, siapa? Pak. Ya, bisa sendiri, Pak. Besar sendiri. Betul nggak? Besar sendiri, Besar petaninya sendiri. hanya menjaga. Nah, ini tugasnya adalah memberi pupuk, Ya, merawat. Merawat. Anak itu harus seperti itu. Anak itu biar belajar sendiri, ngerti sendiri. Lah guru-guru tugasnya apa? Mengarahkan. Mengarahkan, mendampingi, nyiapkan bahannya, literasi disiapkan semua. Ini adalah bahan-bahannya. Nah, silakan belajar sendiri. Harusnya begitu, Bu, Bapak Ibu. Tapi guru nih itu gak sabar. Betul enggak? Karena guru ini kudu ngerti. Enggak, Bapak Ibu, jalannya berbeda, Bapak Ibu. Lah besok jenengan kelas itu harus sabar. Nah, bahannya ini ya, ayo belajar sendiri dan sebagainya. Arek gak gelem sinau umek kae diseneni. Kon iki lho rek ki saiki sinau lak ngono saya kene jenengan. Ya kan? Guru nuntut murid kudu sinau. Sebenarnya biar dulu lah mereka, biar dulu pokoknya ayo anak belajar. Pelan-pelan Bapak Ibu sabar. Karena apa? Jenengan ini polanya mengubah loh Bapak Ibu. Saya aja nanti sampai jenengan 6 bulan mengubah cara berpikir jenengan aja sulit kok nanti. Kan jenengan sudah terlanjur pakai format apa Android. Warisan, Pak. Android. Warisan kita. Yang OS-nya iOS Bapak Ibu, untuk Apple, untuk itu Anda sulit Bapak Ibu. Anda sudah terkadang terlanjur di pola Android. Pakai teori-teori belajar dulu, betul enggak Bapak Ibu? Nah, maka Bapak Ibu nanti itu seperti petani dulu. Biar jenengan nanti akan dibiarkan belajar sendiri Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu tugas saya adalah saya tidak akan pernah Bapak Ibu memandaikan jenengan di guru penggerak. Jenengan belajar sendiri Bapak Ibu. Saya hanya fasil itu adalah tugasnya memfasilitasi. Menyediakan sarana-sarana Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu ini loh yang belum kerjakan. Bapak Ibu ini begini. Yang belajar panjenengan kiamba. Ya, bukan tak ajari Bapak Ibu. Saya berikan contoh-contoh saja Bapak Ibu. Lah petani itu seperti itu Bapak Ibu. Terus jenengan jawab ngene, lho Pak, nek murid SD di Jarno kan belajar dhewe, Pak. Ya apa lak ngono jenengan jawab ya. Nggak ngerti. Jadi apa? Bar. Kenapa terjadi Biasanya gitu anak-anak. Ya kan SD kelas 2, kelas 3, Pak. Ayo nak belajar sendiri. Belajar enggak kira-kira? Enggak, Pak. Ya, harus ada pengarahan dari guru, Pak. Nek saya tanya dulu, nek jenengan nyuruh anak belajar enggak kan? Betul. Nah, wong kepala sekolah Bapak Ibu ngakon jenengan belajar, jenengan enggak belajar kok. Pak. Apa yang diajari? Oh, kita aja sulit belajar Bapak Ibu ya. Belajar itu sulit Bapak Ibu. Betul enggak? Maka jenengan nanti diajari Bapak Ibu selama Anda 6 bulan Bapak Ibu Anda diajari untuk belajar secara sistematis Bapak Ibu. Butuh waktu 6 bulan Bapak Ibu jenengan. Mengubah pola jenengan saya nggak tahu belajar itu sulit ya Bapak Ibu. Lah kalau nanti perilaku panjenengan sudah belajar dengan baik Anda terbiasa itu, ngajari anak-anak gampang Bapak Ibu. Ya kan? Ini aja ya, ini petani loh. Dan Bapak Ibu, bahwa pendidik adalah pamong. Pamong itu adalah yang mengayomi, memberikan kedamaian pada anak-anak, Bapak Ibu. Tugas jenengan. Jadi guru ki ojo nyeneni tok, ngono maksudnya. Bapak Ibu setiap hari pada anak-anak itu marah-marah atau tidak, Bapak Ibu? Tidak, Pak. Tidak selalu, Pak. Tidak. Tidak selalu. Tidak selalu, tapi sering. Kalau enggak ada salah yang kalau enggak ada salah ya enggak dimarahin. Bapak Ibu percaya atau tidak Bapak Ibu? Saya di sekolah saya itu sudah dilarang guru-guru marah pada anak-anak. Sekolah kami sudah tidak ada guru marah Bapak Ibu. Dan saya jadi kepala sekolah sudah lama Bapak Ibu.
sekalipun saya belum pernah marah sama guru. Sekalipun belum pernah, Bapak Ibu. Karena apa, Bapak Ibu? Untuk apa sih marah, Bapak Ibu? Kita pamong. Memberikan mereka ruang agar mereka merasa damai, merasa senang, Bapak Ibu. Kalau orang sudah punya rasa damai dan senang, maka Bapak Ibu, sebenarnya mereka akan melakukan hal-hal yang baik sebenarnya, Bapak Ibu. Kenapa harus dimarahi? Tidak usah, Bapak Ibu. Ya, karena orang marah itu sebenarnya adalah orang yang terbatas. Orang yang tidak punya kemampuan. Karena apa? Marah itu kan sebenarnya keputusan terakhir. Karena tidak bisa ngatasi, marah dia. Gitu kan gitu, Bapak Ibu. Maka jangan sampai itu, Bapak Ibu ya. Nah, lari pada kodrat alam tadi sudah, Bapak Ibu. Kodrat alam dan kodrat zaman, zamannya sekarang zaman IT, Bapak Ibu. Memang Bapak Ibu sebaiknya juga belajar IT agar anak-anak di kelas itu tidak jenuh, Bapak Ibu. Ya, tadi kita latihan pakai Jamboard, nanti pakai yang lain, Bapak Ibu. Kita latihan semua, Bapak Ibu. Ya, agar IT panjenengan di guru penggerak ini juga nanti akan berkembang, Bapak Ibu. Nah, yang terakhir, Bapak Ibu, akhirnya Bapak Ibu, setelah semuanya ini bisa kita pelajari, maka budi pekerti anak itu harus baik, Bapak Ibu. Ini ditanamkan di P5 kalau sekarang, Bapak Ibu ya. Cita, rasa, karya, dan karsa. Bapak, ada ini, Bapak Ibu. Artinya, Bapak Ibu, orang yang mempunyai cipta, kepikiran, ada punya rasa, dan punya karsa itu kerja, Bapak Ibu. Karya dan kerja ini, mereka harus selaras, Bapak Ibu. Maka nanti harapannya adalah Anda dan anak-anak itu akan menjadi guru, menjadi insan yang punya integritas. Apa yang diomongkan, apa yang dipikirkan, dan apa yang dikerjakan, dijalankan adalah selaras, Bapak Ibu. Tidak bertentangan. Jangan sampai apa yang diomongkan dan dipikirkan berbeda. Jangan sampai apa yang diomongkan, yang dikerjakan berbeda, Bapak Ibu. Integritas itu harus selaras, Bapak Ibu. Pikiran, hati, apa yang dikerjakan harus selaras. Sama, Bapak Ibu. Itu yang nanti diharapkan, Bapak Ibu ya. Maka harapannya Bapak Ibu, nanti anak-anak kita menjadi orang yang punya integritas. Dia punya perilaku yang baik, Bapak Ibu. Sehingga sungguh-sungguh bahwa ketika orang punya perilaku baik itu, Bapak Ibu, mereka sebenarnya akan juga melakukan kebaikan-kebaikan. Tanpa disuruh pun mereka sebenarnya bisa mengerjakan kebaikan. Ini Bapak Ibu untuk nambah pemahaman kita, Bapak Ibu. Setelah ini Bapak Ibu silahkan kita akan diskusi, Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu yang mau memberikan komentar, masukan dari Bapak Ibu yang dengar tadi atau pertanyaan Bapak Ibu, ayo kita diskusi bersama, ada waktu beberapa menit agar kita bisa mendalami materi kita pada hari ini. Silahkan teman-teman, monggo yang mau bertanya, yang menyampaikan sesuatu Bapak Ibu, kita biar teman yang lain akan diperkaya juga. Silakan Bapak Ibu. Terima kasih. Saya mau bertanya Bapak. Monggo Bu. Ini mengenai itu tadi cerita jenengan tentang kebiasaan atau adat yang ada di sekolah Bapak. Itu saya tertarik. Itu bagaimana cara Bapak itu menerapkan kebiasaan yang baik sehingga walaupun tidak ada aturan atau norma yang berlaku di sekolah jenengan, tetapi masyarakatnya, semua orang yang ada di situ kok melakukan kebiasaan yang baik. Itu bagaimana Pak caranya Pak? Oke Ibu, ini waktunya memang lama Ibu. Jadi begini, sebenarnya perilaku apapun itu pertama muncul dari hati setiap orang, Bapak Ibu ya. Maka apakah peraturan itu ada atau tidak sebenarnya tergantung setiap orang. Peraturan yang di sekolah tertulis itu memang formalnya Ibu, tetapi sebenarnya aturan itu sudah ada pada diri orang itu sendiri. Jadi umpamanya guru-guru dia, silakan Bapak Ibu guru, kami tidak datang tepat waktu, tapi silakan untuk datang lebih awal. Pokoknya kami akan mulai pembelajaran jam sekian, jam 6:30. Monggo silakan datang lebih awal, silakan.
Kalau mau dengan datang lebih jam 7 juga silakan, tapi direnungkan apakah itu baik atau jelek. Maka semua perbuatan itu Bapak Ibu akan selalu direfleksikan pada mereka sendiri Bapak Ibu. Jadi kalau kami setiap masuk kelas, masuk sekolah Bapak Ibu, 6:30 kami sudah di kantor semua guru-guru. Sudah semua ada Bu. Bapak Ibu hadir ini kita refleksi untuk kita semuanya apakah hidup kita hari ini sudah siap untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak, mereka refleksi semua Bapak Ibu. Kalau mereka hadir lebih, apakah Bapak Ibu merasa bahwa lebih enak, lebih bisa persiapan dengan baik kalau datang lebih awal, mereka akan refleksi Bapak Ibu. Sehingga setiap hari kami refleksi Bapak Ibu, pagi dan siang itu refleksi terus. Dari hasil refleksi itu Bapak Ibu itu mereka sudah melihat apakah Bapak Ibu tadi mengajar sudah baik Bapak Ibu, mereka refleksi Bapak Ibu. Jadi yang saya pakai sebenarnya aturan itu sudah masuk dalam dirinya masing-masing ketika dia mampu setiap hari refleksi Bapak Ibu. Iya kan Bapak Ibu? Lah kenapa jenengan juga diajari guru penggerak itu? Setiap hari jenengan nanti akan refleksi Bapak Ibu. Jadi aku mau berbuat baik atau tidak itu tergantung refleksi panjenengan. Jadi bukan karena orang lain, tapi karena aku yakin bahwa kalau aku melakukan hal yang baik ini, saya akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik lagi gitu Bapak Ibu. Saya akan bisa memberikan yang terbaik untuk orang lain ketika saya juga sadar bahwa saya harus melakukan yang terbaik Bapak Ibu. Nah itu Bapak. Karena dengan refleksi Ibu setiap hari seperti itu. Memang tidak mudah Ibu. Ya dibutuhkan waktu. Tapi apakah itu di sekolah Ibu dilakukan dilakukan atau tidak? Monggo. Rata-rata tidak dilakukan Bapak Ibu. Tapi kami setiap hari sebelum mengajar Bapak Ibu, kami sudah meeting dulu setiap hari Bapak Ibu. Dan nanti pulang sekolah Bapak Ibu, kami semuanya sudah refleksi semua. Bahkan anak-anak Bapak Ibu, kami jam pertama semuanya adalah jam literasi. Jam pertama setiap hari literasi Bapak Ibu. Jam terakhir setiap hari adalah refleksi. Pelajaran kami seperti itu Bapak Ibu. Mapel itu di tengah-tengah. Awal pasti literasi, entah literasi membaca atau literasi numerik Bapak Ibu. Terakhir nanti jam terakhir pasti dia akan refleksi Bapak Ibu. Demikian juga gurunya Bapak Ibu. Nah, hasilnya Bapak Ibu ternyata ya mereka hal-hal yang baru, yang tanpa disuruh pun mereka berangkat sendiri, sampah tanpa disuruh pun anak-anak membersihkan sendiri ya karena harus refleksi Bapak Ibu. Itulah Bu Ibu yang dilakukan. Jadi memang pelan-pelan Bu Ibu, ya. Oke. Terima kasih Bapak. Monggo silakan yang mau berkomentar Bapak Ibu menguatkan kita masing-masing. Sehingga benar-benar bahwa murid terpenting, bahwa murid harus memang menurut kodratnya alamiah dan juga menurut zamannya ini benar-benar terjadi Bapak Ibu. Monggo Bu Siti. Terima kasih Bapak. Di sini saya mau bertanya, bagaimana awal memberikan spirit kepada anak seperti di sekolah penjenengan? Kok anak-anak itu bisa melaksanakan kegiatan positif satu arah tanpa ada peraturan? Barangkali kok bisa saya tiru di lembaga saya karena saya kok belum punya wacana. Ibu, anak-anak pun kan kami juga refleksi ya Bu ya, setiap hari pun di halaman refleksi bersama dan sebagainya Bapak Ibu. Saya berikan pada anak-anak, Bapak Ibu guru, Anda semuanya adalah ciptaan Tuhan. Tuhan menciptakan manusia itu ada tujuannya. Dan Tuhan menciptakan manusia pasti tujuannya baik adanya. Betul enggak? Tuhan sudah punya rencana pada diri siapapun untuk rencana baik. Maka saya katakan pada mereka, Tuhan tidak pernah mempunyai produk gagal, Bapak Ibu. Siapapun itu. Maka panjenengan semua, setiap anak Anda punya potensi masing-masing untuk menjadi orang baik. Maka jagalah potensi itu. Sekolah menjaga hawanya, menjaga iklimnya. Tolong kamu renungkan bahwa kamu adalah insan yang sungguh-sungguh baik dan bisa berbuat baik. Dan nanti kami akan sukses ketika kami hidup dalam kebaikan. Itu Bu, selalu saya tanamkan, saya motivasi. Nak, Anda ini sebenarnya punya modal hidup baik. Itu Bu yang saya tanamkan Bu. Anda punya potensi masing-masing. Selalu saya sadarkan Bu.
Gurunya juga saya sadarkan, Bu. Bapak Ibu guru, kita dititipi anak loh. Ini anaknya ciptaan Tuhan, Bapak Ibu. Ojo sembrono, kuwi anake Gusti Allah, terus saya bilang gitu, Bapak Ibu. Ayo kita perlakukan dengan sebaik-baiknya. Cintai mereka, Bapak Ibu. Orang kalau senang, orang banyak merasakan cinta, dirinya banyak cinta, Bapak Ibu, maka dia akan mampu mencintai. Kalau anak tidak punya rasa cinta, maka dia juga tidak bisa mencintai. Tidak akan bisa berbuat baik. Betul enggak, Bapak Ibu? Kenapa anak banyak nakal, banyak ngisro? Karena dia tidak banyak menerima cinta, Bapak Ibu. Betul enggak, Bapak Ibu? Ya kan, itu yang saya tanamkan, Bapak Ibu, pada anak-anak saya. Bapak Ibu, sekolah saya itu sekolah Katolik, Bapak Ibu. Kami di sekolah Katolik. Tetapi 90% murid saya Muslim, Bapak Ibu. 90%. Jadi murid saya yang Kristen Katolik itu hanya 24 dari 200 berapa itu. Oke, luar biasa, Ya, Pak. itu Bapak Ibu. Mereka manusia yang sama, sama-sama punya kualitas hidup, diciptakan Tuhan, sama-sama punya keunikan masing-masing, dan saya yakinkan pada mereka Anda akan berhasil menurut karakter Anda sendiri, Bapak Ibu. Dan saya tidak pernah menyamakan mereka, Bapak Ibu. Ya sudah, yang senang ini silakan, yang senang ini. Kami ekstranya cukup banyak, Bapak Ibu, untuk anak-anak kita itu. Itu Ibu, ya memang harus sabar. Gurunya ya memang harus sabar. Kita itu yang tidak sabar gurunya sebenarnya. Terima kasih, Pak. Masih ada, Bapak Ibu? Oke, Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada, Bapak Ibu silakan diam sebentar, diam sejenak. Refleksikan Bapak Ibu dalam diri panjenengan, Bapak Ibu, untuk pembelajaran selama kurang lebih 1,5 jam ini. Silakan nanti hasil refleksi apapun itu, Bapak Ibu, silakan nanti dimasukkan dalam diri panjenengan. Memang tidak harus ditulis, tetapi nanti ketika Anda buka di LMS, ada kolom refleksi, Bapak Ibu. Silakan dituliskan direfleksi di kolom di LMS, Bapak Ibu. Ketika ada untuk refleksi, silakan tulis sana, Bapak Ibu ya. Oke, apa sih sebenarnya yang saya dapatkan untuk siang hari ini, pada siang hari ini? Terus kalau saya mendapatkan ini, saya mau berbuat apa sih? Itu Bapak Ibu ya. Adakah pengalaman baru untuk hari ini, Bapak Ibu? Nah, itu silakan jenengan refleksi bebas, Bapak Ibu. Yang terakhir bahwa apakah aku setiap hari itu sudah bisa mengalami seperti apa yang dikatakan KHD. Aku sudah mencintai anak-anak saya sudah menggamba pada anak-anak saya, atau saya belum. Refleksikan itu, Bapak Ibu, dalam hidup panjenengan ya. Oke. Ya, sambil pelan-pelan Bapak Ibu. Masih ada lagi Bapak Ibu yang ingin disampaikan? Oke. Sebelum kita akhiri Bapak Ibu, Bapak Ibu, untuk kita semuanya, ini bukan mengingatkan ya, kita sepakati Bapak Ibu yang tadi saya katakan di pagi, kita kan masih ada rukol, besok ada rukol Bapak Ibu, ruang kolaborasi. Itu pasti 2 kali, rukol pertama itu diskusi, rukol kedua itu presentasi, itu mesti begitu Bapak Ibu. Nah, kita sepakat Bapak Ibu, untuk rukol itu biasanya jamnya itu bisa 2 jam, 2 JP, ada yang 3 JP, 3 JP itu berarti sekitar 2,5 jam kalau jam biasa. 135 menit Bapak Ibu, kita sepakati Bapak Ibu. Panjenengan semua itu lebih apa ya, lebih longgar itu di jam berapa Bapak Ibu untuk rukol? Jam segini saja, Pak. Apakah semuanya di jam sekian tidak mengganggu panjenengan? Boten. Boten. Kalau malam itu anak-anak juga. Ya. Masih ada juga. Ibu-ibu nek bengi repot anak-anak. Iya. juga Bapak repot ibu-ibu. anak dan bapak, Pak. Oh, ngono Pak. Lebih nyaman siang seperti ini sebetulnya. Bapak Ibu, yang penting kita sepakat semua gitu ya. Karena saya di angkatan kemarin, angkatan 9 itu
Mereka milih, Pak, kita 6:30 apa habis maghrib, Mak. Ya wis, manut. Akhirnya mereka malam, Bu. Karena apa? Saya masih jam 5 itu masih di kantor, Pak. Jam kantor. Jadi mereka itu karena masing ada SMA, ada SMK. Kemarin sangat beragam, Bapak Ibu. Kalau ini kan kelihatannya banyak yang SD ya. Jam-jam 1:30 itu jadi kan sudah pulang ya. Sampun, Pak. Berarti ini sudah di rumah atau masih di sekolah? Dua. Ini Rumah, Pak. Saya sudah di rumah. Oh, di rumah kabeh atau jam loro enak Ya, jenengan. tapi besok kalau waktunya sekolah biasa itu biasanya di sekolah saya pulangnya jam 3, Pak, karena jadi Nah, jam 3 jenengan sudah pulang. apa-apa. 3:10 menit. Jangan sampai ninggalkan anak-anak ya. Bapak Ibu, saya pulang kantor baru 3:30 loh. Saya juga nyampe rumah 3:30, Bapak. Saya 3:30 tuh baru di kantor, Bu. Kantor saya Surabaya, Bu. Ya ini kebetulan sekarang itu, maaf Pak ya. Ini kan sudah tidak ada KBM, maksudnya sudah selesai. Ini besok kalau sudah efektif ya mungkin Diatur lagi. kalau pun tetap jam seperti ini ya otomatis nanti saya yang di SMA ini karena keluar dari sekolah itu kan 15:10. Jadi mungkin minta pembagian jadwalnya di pagi. Habis jam 2 ke atas itu sudah harus. Oh, nggih tahu. Maksudnya jenengan yang minta di kurikulum agar jam terakhir gitu. Iya. Oh, berarti oke. Semua sepakat ya? Jam berapa tadi? 1:30 ya? Iya, Pak, sepakat. Oh, jam jiku aku cek pusing-pusingi iku masalahnya. Oh, jam 2. Nggih. Jam 2. Sepakat. Saya menjenar longgar, Pak. Jam 2. Itu jam berapa? Jam 2, Pak, nggih. Jam 2, kalau nanti 2,5 jam berarti kalau nanti pertemuannya 3 JP berarti kalau jam 2 sampai 4:30. Itu maksimalnya Bapak Ibu. Oke, itu yang pertama kita sepakati jam 2 ya. Jam 2, Pak. Besok berarti jam 2. Untuk besok Bapak Ibu karena sudah masuk rukol ya Bapak Ibu, memang saya akan menunggu teman-teman yang belum hadir karena kalau saya rekam tidak lengkap Bapak Ibu, jenengan konangan, ketahuan kalau terlambat Bapak Ibu. Maka kita akan mulai start jam 2. Biar nanti panjenengan langsung bersama-sama jam 2, silakan jangan terlambat. Karena kalau jangan terlambat 5 menit, baru saya mulai 5 menit lagi. Karena teknisnya terlambat Bapak Ibu benocok kari maksudnya. Ya biar bersama-sama Bapak Ibu. Itu yang kedua, jadi misalkan tidak terlambat. Tetapi ada 1-2 yang karena mundur, lebih baik yang lain juga ikut mundur. Nanti grup BA, kita mundur jam sekian ya, gitu Bapak Ibu. Karena setelannya jadwal kita Bapak Ibu, di setel itu sehari sampai jam 12 malam Bapak Ibu. Jadi bisa mundur, pokoknya tidak tengah malam nanti mundurnya. Ya, oke. Terus yang terakhir Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sinyalnya ini mohon maaf sinyalnya itu baik bisa tidak terganggu. Bapak Ibu memang wajib untuk kamera nyala Bapak Ibu. Kamera nyala. Nanti untuk selanjutnya Bapak Ibu ya Bu Yuyun, Bu Lulu. Tetapi kalau panjenengan memang sinyalnya jelek Ibu, itu boleh. Jadi izin Pak izin off kamera. Atau begini, Pak pas ini repot saya pas perjalanan atau pas apa? Silakan Pak izin pokoknya beritahu saya off kamera Pak, karena masih di perjalanan gitu. Silakan Ibu ya. Silakan tidak ada masalah. Ya izinnya di WA. Dalam Izinnya di WA atau terserah panjenengan, terserah jenengan, terserah. Ya, karena nanti rekaman jenengan akan dilihat Bapak Ibu rekaman. Loh ini Kak umpamanya Bu Lulu kok mohon gak nyala. Kan Anda direkam ini kan rekaman semua Bapak Ibu. Jadi kita biar belajar untuk mengikuti aturan-aturan yang ada begitu Bapak Ibu ya untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya Bapak Ibu. Kita akan sepakati bersama Bapak Ibu dan tetaplah Bapak Ibu jaga kesehatan, jaga motivasi. Anda sehat tapi kalau nggak punya motivasi ya ngelengkrek padahal Bapak Ibu ya. Dan Anda tidak sehat tapi motivasinya kalau tinggi Bapak Ibu, Anda punya semangat untuk itu. Waktu Anda masih berjalan lama. Yang paling sulit itu adalah ketika Anda liburan sekolah, masih Anda belajar itu paling sulit. Waya liburan, waya ning Bali, waya ning ini lu tak kalau bergerak. Iya, Pak. Oke, itu saya Bapak Ibu, terima kasih banyak untuk hari ini. Semoga hari ini Bapak Ibu membawa panjenengan
lebih mencintai anak-anak. Bapak Ibu, anak-anak itu adalah titipan Tuhan. Tolong perlakukan sebaik mungkin, Bapak Ibu. Cintailah mereka seperti anak-anak Ibu, Bapak Ibu sendiri ya. Itu titipan Bapak Ibu dari saya, dan semoga menjadikan berkat atau hal yang baik juga kembali pada Bapak Ibu sekalian. Amin. Terima kasih banyak, dan mari kita akhiri Bapak Ibu untuk hari ini dengan kita akan berdoa bersama Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, kita hening sejenak, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya, dan selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore. Foto dulu, Pak. Foto dulu, Pak. Saya tak foto nih ya. Ya. Pose. Pak PP kita datang ini. Pak PP kita Bu, Pak Muhammad Malmud ya Pak Erni. Masih muda ternyata ya. Muda-muda Pak PP-nya Pak. Oh iya ya. Iya Pak lah muda ini Pak. Kayak fasilitas sentuhnya. Lebih muda PP-nya daripada CGP-nya. Oke Bapak Ibu, sudah saya foto, nanti saya kirim ke grup. Bapak Ibu nanti hasilnya jenengan tes dapat berapa nanti akan saya lihat bersama ya. Ya, Pak. Terima kasih Bu, silakan bisa keluar dari ini ya, dari room silakan. Terima kasih Pak. Pak, matur suwun.